Oh ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Roni Sulistiono MPD selaku Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang kita hormati pula Bapak Wahid Eko Purwanto MA selaku Sekprodi PBSI serta teman-teman mahasiswa PBSI yang kami banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Pada sore hari ini kita dapat bertemu kembali pada agenda akademik rutin prodi, yaitu dengan tajuk Sapa Prodi menjelang ujian menjelang evaluasi akhir semester. Selawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Pak Roni, Pak Wahid, dan teman-teman mahasiswa, mari kita awali dulu pertemuan Sapa Prodi pada hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. 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 Selanjutnya, teman-teman, pada kesempatan sore hari ini dari pimpinan Prodi akan melakukan sapa, ya, menyapa teman-teman semua untuk menyampaikan mungkin beberapa informasi penting yang harus disiapkan menjelang evaluasi akhir semester, kemudian terkait dengan persiapan-persiapan PLP yang lain akan dilakukan, ya Pak Roni, lalu terkait dengan persiapan jalur tugas akhir khusus untuk semester 6 nanti. Jadi nanti itu akan diinformasikan Pak Roni, kemudian teman-teman penanggung jawab kelas itu tadi dari SE sudah mengirimkan form evaluasi pembelajaran, mohon juga dibantu untuk segera mengisi. Begitu ya, sambil kita jalan, kita juga sambil mengevaluasi. Nanti juga akan ada presensi pada kegiatan hari ini, juga mohon bisa memberikan informasi. Segala yang teman-teman tuliskan, itu tentu akan sangat baik untuk perkembangan atau untuk perbaikan prodi kita di kedepannya. Mungkin itu saja sebagai awalan. Selanjutnya dipersilakan kepada Pak Roni untuk dapat menyapa. Silakan Pak Roni. Iya, terima kasih Bu Yosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera Waalaikumsalam untuk kita warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Teman-teman, minggu ini merupakan pertemuan terakhir perkuliahan. Kemudian besok Senin itu masih ada minggu tenang. Namun andai kata masih ada pertemuan yang dirasa kurang, silahkan nanti bisa dilaksanakan hari Senin, maksimal hari Selasa. Ya, oleh karena itu teman-teman menyampaikan kepada dosen apabila pertemuannya masih kurang, silahkan nanti bisa diselesaikan di minggu tenang di hari Senin. Ya, ini Hanin maksimal Selasa. Itu harapannya demikian. Syukur-syukur sudah tidak ada lagi kuliah pengganti di minggu tenang. Kemudian yang kedua, pelaksanaan ujian itu akan dimulai tanggal 21 ya. 21 Juli yaitu hari Senin, 2 minggu lagi. Ya, besok Senin tanggal 14, Senin depannya lagi baru tanggal 21. Nah, terkait dengan persyaratan perkuliahan, teman-teman semuanya nanti tetap harus ngunduh presensi, ya, ngunduh presensi kartu ujian. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya diharapkan konsultasi kepada dosen wali sehingga ada komunikasi, ada interaksi antara mahasiswa dengan dosen walinya. Nanti minta nasihat, minta saran dari dosen wali untuk keberhasilan studi kalian. Nah, harapannya ya, setelah ini perkuliahan sudah selesai semuanya, Anda bisa ngunduh kartu ujian, kemudian dikonsultasikan ke dosen wali. Namun demikian, terkait dengan pembiayaan, Anda baru bisa nanti unduh kartu ujian apabila pembayaran akhir semester atau tahap 2 di semester genap ini sudah terpenuhi. Nah, ketika nanti teman-teman yang merasa terkendala dengan biaya, ya masih belum ada ataupun belum terpenuhi untuk yang tahap 2-nya, silahkan bisa komunikasi ke Prodi, nanti kita arahkan untuk minta dispensasi.
Semoga nanti ini bisa diberikan dispensasi untuk Anda. Namun demikian, dispensasi nanti ada tenggang waktunya sampai kapan Anda nanti bersedia untuk melunasinya. Ini prosesnya. Kemudian, karena Anda sudah ujian di semester genap ini, harapannya ujian itu benar-benar Anda lakukan, Anda siapkan semaksimal mungkin, terutama terkait dengan kejujuran karakter Anda. Anda mau jadi seorang guru, maka diharapkan memiliki integritas yang tinggi. Karena nanti Anda jadi guru, ya harus memberikan keteladanan kepada anak didiknya. Oleh karena itu, kerjakan secara jujur, hindari menyontek, ya, biar nanti nilai yang Anda dapatkan itu lebih barokah. Amin. Kemudian terkait dengan pelaksanaan ujian, silahkan kalau ada mahasiswa kok persensinya masih kurang, kemarin kita sepakati kalau persensinya itu di atas 8 dan masih kurang untuk memenuhi 11 pertemuan, maka mahasiswa diberi kesempatan untuk mengganti kuliah yang bolong itu dengan tugas. Dengan cara nanti buat surat permohonan untuk mengikuti pengganti dari kuliah yang bolong itu. Surat ditujukan pada dosen pengampu dan di ACC oleh Kaprodi atau Sekprodi. Harapannya apa? Kita memberikan toleransi, tetapi toleransi yang tidak serta-merta memberikan kemudahan yang seenaknya, sehingga tetap ada konsekuensinya. Anda nanti mengerjakan tugas sehingga bisa digunakan untuk memenuhi persensi yang bolong. Oleh karena itu, monggo silahkan dimanfaatkan. Nah, Pak, kalau persensinya itu kurang dari 7, ya kalau kurang dari 7, ya itu tidak bisa. Maka dapat diulang nanti di tahun depan atau di semester depan. Lihat mata kuliah itu nanti ditawarkan di semester gasal atau di semester genap. Nah, ini yang perlu nanti dilakukan oleh mahasiswa ketika ada persensi yang kurang, bisa minta pengganti tugas kepada dosen dengan buat surat permohonan yang di-ACC oleh Kaprodi atau Sekprodi. Ini terkait dengan ujian akhir semester. Kemudian teman-teman semuanya, terkait dengan semester ini, ya, terutama sekarang yang semester 6, kita akan menawarkan terkait dengan seminar tugas akhir. Nah, seminar tugas akhir itu kita bagi jadi 2. Tugas akhir dalam bentuk skripsi dan tugas akhir dalam bentuk artikel jurnal. Maka kalau terkait dengan seminar proposal, ya, seminar tugas akhir dalam bentuk skripsi, nanti diharapkan membuat proposal penelitian bab 1, 2, 3. Sementara kalau nanti mau publikasi ilmiah, maka membuat draft artikel ilmiah, ya, yang terkait ataupun berisi dengan draft sama halnya dengan ini bab 1, 2, 3, tetapi dalam bentuk artikel, draft artikelnya. Ya, ada latar belakangnya, ada metodenya, ada hasil penelitian dan pembahasannya. Itu harapannya demikian. Nah, ini insya Allah nanti dalam minggu akhir, ya, di UAS nanti bisa kita segera tindak lanjuti untuk membuat jadwal. Tujuannya nanti biar mahasiswa bisa lebih cepat untuk mendapatkan pembimbing dan melakukan bimbingan dengan dosennya, sehingga harapannya itu nanti semester 8 atau semester 7 itu sudah pendadaran. Kita prinsipnya di prodi itu, selama kegiatan-kegiatan itu bisa dipercepat, ngapain diperlambat? Kita berharap mahasiswa PBS itu bisa lulus tepat waktu, kurang dari 4 tahun, kami malah senang. Oleh karena itu, monggo semangat teman-teman semuanya yang berusaha atau yang ingin lulusnya itu kurang dari 4 tahun, bisa komunikasi ke prodi. Saya yakin semuanya pengen, ya, maka bisa nanti melalui jalur publikasi ilmiah atau melalui skripsi. Monggo. Kemudian pada semester ini nanti kita juga akan menawarkan kegiatan PLP 2, ya, atau PLP 1 bagi semester 4, semester 6 itu PLP 2, maka aktivitas-aktivitas terkait dengan PLP, monggo.
Anda berada di sekolah menjaga nama baik Anda dan juga membawa nama baik alma mater UAD. Silahkan terkait dengan karakter Anda bisa dijaga, bisa diperbaiki, sehingga nanti Anda bisa menjadi teladan bagi anak-anak SMP atau SMA di tempat Anda melakukan PLP 2 atau PLP 1. Nah, sekarang di tahun ini juga kita kolaborasinya ya dengan di fakultas itu ada KKN yang integrasi dengan PLP 2. Nah, nanti ini sudah diplotkan oleh Bu Yosi, nanti kita juga mohonkan informasi seperti apa yang dari P3K ya, tim task force-nya P3K untuk implementasi KKN terintegrasi dengan PLP 2. Nah, ini oleh karena itu teman-teman semuanya itu kalau pengen cepat semua fasilitas sudah disiapkan. Tinggal teman-teman nanti mau ambil yang jalur mana sehingga bisa lebih cepat untuk lulusnya dan bisa berprestasi sesuai dengan keinginan yang kalian cita-citakan. Ini terkait dengan PLP dan juga KKN. Harapannya nanti Anda kalau tidak mengikuti yang program KKN ini, Anda bisa ikut program KKN alternatif atau KKN reguler dengan syarat minimal SKS-nya sudah harus menempuh 120 SKS. Maka monggo Anda nanti bisa menyesuaikan mana kegiatan KKN yang sekiranya diinginkan. Kemudian yang terakhir ini saya berharap nanti teman-teman semuanya yang mau mengikuti ujian akhir itu kan ada persyaratan tes UKBI dan TOEFL. Oleh karena itu bisa teman-teman semuanya siapkan sejak sekarang ya. Masih semester 2 boleh TOEFL, boleh UKBI, boleh. Yang penting nanti syarat minimal itu untuk TOEFL 450, 430, untuk UKBI itu 550. Itu minimal. Harus di atas itu lebih baik. Artinya semua itu harus dipersiapkan sejak sekarang. Jangan sampai nanti saatnya sudah selesai pendadaran, berkas-berkasnya belum ada, persyaratan belum ada, bingung, nanti mundur setahun atau 2 tahun lagi. Saya nggak mau teman-teman semuanya studinya itu semakin molor. Harapan saya, studi Anda itu bisa lulus tepat waktu, ya kurang dari 4 tahun. Oleh karena itu, saya berharap, mohon bantuan teman-teman semuanya, membangun komunikasi di tiap kelas. Kalau ada temannya kok jarang masuk, silahkan diingatkan dan diingatkan. Kalau diingatkan oleh temannya kok tidak respon, nanti infokan ke Prodi, biar nanti saya dan Pak Wahid yang akan memberikan informasi penjelasan kepada mahasiswa yang bersangkutan. Harapannya Pak, ya mahasiswa itu bisa tertib, bisa lulus, dan lulusnya pun tidak lebih dari 6 tahun. Ini harapan kami itu seperti itu. Nah, oleh karena itu, di tiap semester kita lakukan mimbar akademik ini tujuannya ya tidak lain di sini untuk menjalin komunikasi. Kita ingin tahu permasalahan-permasalahan apa yang dirasakan oleh mahasiswa sehingga kami nanti bisa mencari solusinya seperti apa. Harapannya demikian. Mungkin itu saja ya pengantar dari saya. Nanti bisa ditambahkan oleh Pak Wahid dan juga Bu Yosi. Oke, yang terakhir mohon nanti teman-teman bisa mengisi tautan yang sudah dibagikan oleh Mbak Caca terkait dengan evaluasi pembelajaran kita. Seperti apa? Kami juga berharap masukan-masukan dari teman-teman semuanya terkait dengan pelaksanaan pembelajaran di semester genap kemarin itu apa? Kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Nah, kalau kelebihan nanti bisa menjadi contoh berikutnya. Sementara kalau kurang, maka harus dicari solusinya sehingga nanti perbaikannya bisa lebih jelas. Nah, oleh karena itu teman-teman kami mohonkan untuk bisa mengisi tautan yang berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan perkuliahan. Gitu ya teman-teman semuanya, informasi yang bisa saya sampaikan, nanti lebih detail bisa dijelaskan oleh Pak Wahid dan juga Bu Yosi. Matur nuwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roni. Mungkin ada tambahan dulu dari Pak Wahid sebelum kita buka diskusi tanya jawab. Langsung aja dulu Bu Yosi. Langsung tanya jawab dulu aja, nanti kita perlu menambahkan satu poin Pak Roni sebelum sosialis ini saya pikir perlu terkait yang mengambil jalur publikasi artikel Pak Roni mengenai mungkin kan publikasi artikel itu jenisnya ada yang anak payung, ada yang rekognisi Pak Roni, ada yang modelnya
hanya apa namanya, memang memilih jalur tanpa model payung gitu, Pak. Nanti kan ada biaya APC dari setiap jurnal nih, Pak Roni. Sepertinya teman-teman perlu juga diinformasikan biar apa ya, jelas, Betul betul. karena dia tidak salah paham Ya, karena ini masalahnya masalah biaya gitu, Pak Roni. Mungkin bisa ya, diinformasikan dulu, sensitif Pak, ya. silakan. Iya. Nggih. Terkait dengan publikasi, ketika teman-teman nanti menempuh jalur publikasi ataupun melakukan publikasi skripsinya, itu pembiayaan menjadi tanggung jawabnya mahasiswa. Ya, baik yang melalui jalur publikasi maupun yang tidak jalur publikasi, misalnya jalur skripsi. Nah, nanti kan tetap ada luaran untuk publikasi ilmiah. Nah, ini masalah pembiayaan kita bebankan kepada mahasiswa. Namun demikian, ketika nanti dosen mau membantu, itu menjadi hak prerogatifnya dosen. Jadi bukan kewajiban. Ya, silakan nanti bisa dikomunikasikan kepada dosen pembimbing. Nah, meskipun nanti itu mahasiswa yang biaya, nanti penulis satunya mahasiswa, penulis duanya dosen. Karena ini kolaborasi terkait dengan artikel yang sudah disusun. Ini masalah pembiayaannya. Baik itu Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, 4, 5, 6, itu monggo. Nah, andai kata kok ternyata mau dibayari dosen. Nah, itu Anda bersyukur, itu rezeki Anda. Tapi nah, bagaimana ketika nanti dosen yang membiayai penuh kemudian menjadi penulis pertama? Itu boleh tidak? Monggo, kalau saya sarankan itu menjadi komunikasi antara mahasiswa dengan dosennya. Yang penting apa? Ketika sudah terjadi komunikasi, jangan sampai nanti ada mahasiswa yang nuntut ke dosennya. Ya, semuanya nanti silahkan kita bangun komunikasi yang efektif antara mahasiswa dengan dosen pembimbingnya. Gitu ya teman-teman ya. Gitu aja Bu Yosi ya. Gimana Pak Wahid? Baik, Pak Roni. Betul, Pak. Terima kasih. Pak Wahid ada Oke. tambahan? Nah, ya, saya mungkin Udah, menambahkan langsung sedikit biasa. nih. Ya, ini buat teman-teman meskipun masih semester 4 mungkin sudah punya rencana jalur publikasi, mungkin Bu Yosi juga mau cerita best practice aja mungkin ya, pengalaman-pengalaman. Jadi teman-teman, jurnal tuh macam-macam ya. Jadi kalau ini untuk jalur yang artikel publikasi dulu. Jadi kalau jalur artikel publikasi, kalau di tempat kita kan ada memangnya sifatnya ada anak payung ya. Dosen punya anak payung, itu berkaitan dengan riset dosen. Kalau nanti memang mengambil berkaitan dengan riset dosen, sifatnya memang riset dosen ya, beda dengan memang hanya jalur publikasi dan pengen minta dibimbing. Kalau yang anak payung itu biasanya kan dosen memang punya hasil penelitian, punya dana, dan memang ada mau subsidi, dan ini harus dikomunikasikan dari awal dengan dosennya. Itu penting ya teman-teman, ditanyakan langsung. Kalian juga harus tahu, dosen rekomendasikan jurnal A, APC-nya 2 juta misalnya. Kalau memang itu kalian bukan anak payung ya, cuman kalian menjadi yang dibimbing, itu berarti kan sudah punya gambaran, oh saya harus mempersiapkan dana sekian. Beda kalau habis itu bilang dosennya, ya nanti ibu atau bapak akan bantu sekian gitu nanti kalau sudah terbit. Itu berarti itu inisiatif dari dosen tersebut. Berarti gitu ya sifatnya, itu bukan kewajiban dosennya, dan biasanya dosen juga boleh memberikan bantuan, itu diperbolehkan. Nah, itu jadi ijabnya di awal harus jelas, teman-teman. Nah, yang kedua, kalau sifatnya rekognisi ini dari PKM atau rekognisi dari lomba-lomba kementerian yang lain, itu kan biasanya memang sudah ada dana dari kementerian ya. Nah, kebetulan kalau tahun lalu anak saya itu ke-7-7-nya tuh kan anak-anak hibah kementerian, maaf 6. 6 itu hibah kementerian dan semuanya itu sudah submit dari proses PKM dan sudah lulus, dan itu semuanya murni mereka yang bayar. Jadi Bu Yesi kebetulan memang tidak ikut membantu ya kalau yang kemarin itu. Jadi memang sudah ada ijab-ijabnya masing-masing gitu teman-teman. Dan ada satu, Mbak Mila itu bukan anak rekognisi, tapi dia adalah anak yang saya bimbing nulis artikel dan dapatnya di Jurnal Sinta 2 yang tidak ada menarik APC gratis. Nah gitu teman-teman, jadi akan ada bervariasi kondisi jurnal yang dituju. Bu, masih nggak ada jurnal yang sekarang masih gratis? Informasi terbaru yang saya dengar sekarang tidak ada kecuali yang belum Sinta.
Jadi untuk yang gratis untuk tahun ini karena Badan Bahasa sudah tidak punya dana. Dulu itu terakhir itu di angkatan Mbak Mila itu yang belum diambil alih Asosiasi PPJ Basic. Jadi, kami perlu menginformasikan ke teman-teman semua, sehingga sama seperti kalian riset, kayak anggaplah riset ke lapangan atau ngolah data itu kan mengeluarkan biaya ya. Nah, samalah seperti kalian untuk mau riset ini juga, penelitian pakai jalur publikasi, maka perlu juga menyiapkan anggaran untuk biaya publikasi. Seperti itu, jadi biar sama-sama enak dan itu boleh dan bukan boleh ya Pak Roni, harus dikomunikasikan dari awal sebelum submit. Jadi nanti kan nih akan ada seminar draft artikel ya Pak Roni ya sebentar lagi ya? Iya, Ada seminar betul draft betul. artikel, sebelum memastikan memilih jalur itu, pastikan sudah komunikasi dengan dosen. Kadang kala kan rata-rata bukan namanya dosen payung ya, minta dibimbing lebih tepatnya ya Pak Roni ya, karena kan memang Iya, ada benar-benar. yang berbeda terus minta dibimbing sama dosen A bersedia, karena memang punya jatah membimbing mungkin ada berapa deprodi dan itu juga perlu dikomunikasikan. Itu tambahan dari saya Pak Roni, Pak Wahid, terkait biaya. Pak Roni ada tambahan lain sebelum kita buka Iya. sesi tanya jawab? Ya, Monggo. tambahan terkait dengan pembiayaan memang perlu dikomunikasikan sejak awal ya untuk masalah pembiayaan ini kepada dosen. Nah, ini saya berharap juga teman-teman ketika menempuh jalur yang publikasi, maka disiapkan, ambil itu ya konsekuensinya nanti menyiapkan anggaran untuk bayar publikasi, baik itu mau Sinta 2 atau Sinta 3 dan seterusnya. Memang terkait dengan publikasi ini nanti kelebihannya adalah memberikan tambahan dokumen di CV Anda. Nah, ini nanti akan bermanfaat bagi Anda saat mau studi lanjut. Nah, di dalam studi lanjut biasanya itu akan menambahkan dokumen publikasi ilmiahnya. Nah, maka nanti dari sini ketika studi lanjut S2 itu nanti ada dokumen, ini ada nilai plus, bahkan ketika Anda nanti mau mengusulkan beasiswa biasanya juga ditanyakan hal ini. Nah, inilah nilai plusnya ketika Anda nanti menempuh yang jalur publikasi ataupun skripsi yang nanti luarannya ada publikasi ilmiahnya. Kemudian satu lagi terkait dengan jumlah mahasiswa bimbingan, ini semester besok ya, itu kita sudah membuat kesepakatan setiap dosen itu maksimal 2 ya. Setiap dosen nanti akan membimbing maksimal 2. Mengapa? Karena jumlah dosen di prodi PPSI itu ada 21, sementara yang diizinkan yang 2 itu baru tugas belajar, maka tinggal 19. Sementara mahasiswa semester 6 itu ada 46. Nah, maka biar nanti semuanya adil, merata, ya kita batasi maksimal 2. Nah, kalau mahasiswa sudah sudah konsultasi ke dosen X misalnya, kok lebih dari 3, ya maka nanti yang kita tentukan, kita berikan hanya 2 yang dibimbing oleh dosen tersebut. Gitu ya, maka sejak sekarang boleh konsultasi dengan siapapun, tapi nanti masalah pembimbingnya, dosen pembimbingnya siapa, itu tetap maksimal 2. Gitu. Monggo, Bu Yosi bisa dibuka sesi tanya-jawab. Baik, terima kasih Pak Roni penguatannya. Nah, begitu ya teman-teman, itu mungkin kalau buat semester 4, semester 2 dan semester 4 ini informasi awal saja buat gambaran teman-teman. Nanti, "Udah Pak, saya skripsi aja nggak mau pakai APC," itu tapi semuanya ada plus minusnya teman-teman ya. Ada Iya. masing-masing, nggak apa-apa. Silakan sekarang kita buka sesi tanya jawab, silakan yang ingin bertanya, tapi sebelum itu tetap juga jangan lupa mengisi, link yang sudah dibagikan untuk PJ kelas. Silakan Satu lagi Bu Yosi, oh iya, saya lupa. silakan. Bagi mahasiswa yang ujian skripsi, kemarin di saat rapat fakultas itu ditekankan mahasiswa dilarang memberikan sesuatu kepada dosen penguji atau dosen pembimbing. Sehingga mahasiswa tidak perlu lagi menyiapkan konsumsi. Itu ya. Mohon nanti disampaikan kepada teman-teman ya. Atau bahkan ketika ada dosen, besok disiapkan konsumsinya ya. Mohon disampaikan, Ibu, berdasarkan arahan dari Pak Roni, ya, itu dilarang memberikan sesuatu. Nah, ini saya tegaskan. Tinggal
informasi ini saya pelankan, saya potong-potong. Mahasiswa dilarang memberikan sesuatu, baik itu konsumsi saat ujian maupun hadiah kepada dosen pembimbing. Gitu ya. Supaya apa? Tidak membebani mahasiswa. Dosen satu mahasiswa memberi, maka nanti yang lain akan merasa ini, oh dia memberi, wah saya juga nggak enak, saya nggak enak. Nah inilah yang seringkali terjadi demikian. Biar nanti semuanya sepakat, mahasiswa dilarang. Karena ini sudah menjadi kesepakatan di fakultas. Gitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih Pak Roni. Silakan teman-teman bisa bertanya atau ya presensi sudah tersedia di link komentar ya. Silakan isi presensi. Monggo jika ada yang mau ditanyakan hal-hal yang masih Haidar. Silakan Haidar. Baik Pak, Bapak Roni dan Bu Yosi, Bapak Wahid, izin bertanya nggih. Silakan Mas Haidar. Silakan Mas. Nggih, terima kasih untuk kesempatan bertanyanya. Saya kan ini ya tertarik pada jurnal untuk tugas akhirnya Pak Bu. Untuk upload jurnal itu apakah emang harus di UAD ataupun bisa lewat yang lainnya Pak Bu? Oke, kalau khusus untuk publikasi langsung jawab saja ya yang ini Mas Haidar ya. Publikasi harus dari luar UAD. Itu Mas. Oke. Terima kasih Pak. Oke, baik. Kalau bisa minimal ya Sita 3 gitu, jangan yang Sita 6 gitu ya. Oh, sudah ada aturannya Pak Wahid. Ya. Kita membatasi maksimal Sinta 4. Cuman kemarin Sinta 4 tuh masih boleh di PBSI ya, tapi kita selalu merekomendasikan tuh Sinta 3 minimal agar lebih baik saja. Tapi kemarin masih ada yang lolos Sinta 4 kok. Oh ya, ini informasi Pak Wahid, mungkin Pak Roni, teman-teman kalau masuk PBSI yang jalur publikasi ada yang belum kedapat jurnal, nanti saya bisa bantu mencari, karena kalau mungkin tidak dibantu merekomendasikan jurnal kan nanti mahasiswa juga bingung dan arahnya bagaimana. Nanti boleh komunikasi sama saya gitu, bisa disampaikan saja ke teman-teman yang lain. Oke, terima kasih Bu Yosi, ini ya, nanti pendampingan Bu Yosi juga. Iya, kalau untuk jurnal insya Allah bisa bantulah. Ya, monggo teman-teman yang lain mungkin di luar jurnal. Ini mungkin Pak Roni informasi saya kok lupa juga tahu. Tadi mohon maaf ini karena ada tamu jauh Bu Fitri. Jadi saya tadi pas Pak Roni datang menyerahkan tadi agak tidak terlalu menyimak mengenai kurikulum baru. Sudah diinformasikan belum Pak Roni? Belum tadi. Pak Roni mau menyampaikan atau saya Pak Roni? Monggo. Oke, saya sampaikan. Ya. Ini teman-teman semuanya. Tadi saya sudah rapat terkait dengan kurikulum baru. Insya Allah SK kurikulum minggu depan itu sudah terbit. Maka semester depan kita akan menggunakan kurikulum baru. Nah ini nanti kita akan coba, kelihatannya mungkin satu kali ini ya. Setelah UAS nanti kita lakukan Sapa Prodi untuk sosialisasi kurikulum. Gitu ya Bu Yosi ya, nanti setelah UAS kita sosialisasi kurikulum, tujuannya adalah nanti teman-teman tahu atau bisa memetakan mata kuliah mana yang perlu ditempuh, yang belum, atau yang bolong-bolong itu nanti biar teman-teman itu bisa menyesuaikan dengan kurikulum yang baru. Karena ada beberapa mata kuliah yang kita hapus dan ada beberapa mata kuliah yang baru, sehingga perlu nanti adanya penyesuaian. Ini nanti teman-teman bisa menyiapkan ya. Insya Allah nanti setelah evaluasi akhir semester nanti kita akan melakukan sosialisasi. Yang jelas prinsipnya kami ingin membekali mahasiswa untuk hal yang lebih baik lagi sesuai dengan tuntutan zaman dan tidak memberatkan mahasiswa. Prinsipnya demikian. Gitu Bu Yosi, boleh menambahkan. Ya, baik, terima kasih Pak Roni. Ya, teman-teman semua. Jadi insya Allah di semester depan kalian akan menggunakan kurikulum 2025 PBSI.
Nah, insya Allah SK-nya sudah tadi sudah di-ACC baru hari ini saja tadi Pak Roni dengan pimpinan ya Pak Roni di universitas sudah disetujui. Tinggal Iya, nanti siang kita tadi, akan Bu. menerapkan, akan kami buatkan iya, informasi perubahan kurikulum seperti 5 tahun yang lalu juga begitu teman-teman, tidak usah khawatir, "Bu, bagaimana dengan mata kuliah yang berganti?" Salah satunya informasinya ya, dulu kan mata kuliahnya media pembelajaran. Sekarang nama mata kuliahnya teknologi pembelajaran bahasa Indonesia. Nggak usah khawatir teman-teman, nanti yang sudah dapat mata kuliah nilai mata kuliah itu, otomatis akan keluar nilainya dengan nama mata kuliah yang baru, gitu contohnya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir mengenai perbedaan, terjadi beberapa perubahan itu akan kami buat, tabel dan formulanya sehingga teman-teman bisa memetakan saja, "Oh yang ini kan saya sudah masuk ke mata kuliah ini yang lama." Tapi kalau ada benar-benar baru, lalu kemudian itu belum diambil ya, itu ya harus diambil seperti itu. Nanti akan ada sosialisasinya tersendiri ya. Jadi informasi umum saja, benar kata Pak Roni, biasanya kami akan mengadakan tentu menjelang semester baru dimulai. Ya, tentu teman-teman fokus ke evaluasi akhir semester dulu, kemudian PLP. Nah, sekarang di periode ini juga ada namanya tahap percobaan Pak Roni. Jadi apa ya, penjajakan ini kita PLPKKN ya? baru ya, PLPKKN ini program baru, kemarin kami dari tim LP 2K itu sudah mendata teman-teman yang bersedia mengikutinya di semester ini dan tentu telah memenuhi syarat-syarat KKN. Nah, Bu Yesi sedang memproses masa plotting itu dan insya Allah pada tanggal 16 kan kita akan ada pembekalan ya. PLP 1 dan PLP 2 nanti teman-teman akan diinformasikan secara detail. Jadi nggak bisa di hari ini biar ikut pembekalan semuanya. Itu Pak Roni, Pak Wahid. Oke, monggo Betul. ya, nanti pada nggak karena wajib itu pembekalan itu nilai PLP-nya ada 10% di sana. Jadi wajib ikut ya. Kalau jadi ada nilainya tuh. Oke, teman-teman. Silakan yang ada yang mau ditanyakan, tapi nggak boleh tentang PLP, nanyanya besok aja pas pembekalan. Sekarang nanyanya terkait dengan keprodian saja. Kalau tidak ada pertanyaan, jangan lupa isi presensi. Boleh juga memberikan masukan terkait dengan pelaksanaan perkuliahan semester ini. Iya, Monggo, itu ya sampaikan boleh secara masalah langsung. atau ya, informasi-informasi itu. Monggo Mas Haidar. Mas Haider nih, Pak. Jadi kami Silakan. ya, teman-teman ya, kami sangat terbuka dengan masukan-masukan dari mahasiswa. Kalau mahasiswa itu tidak menyampaikan informasi, kami tidak tahu ada masalah apa di kelas. Nah, justru disinilah kesempatan kalian untuk menyampaikan keluh kesah pelaksanaan perkuliahan. Baik itu terhadap perkuliahan saya, Bu Yosi, maupun ke perkuliahannya Pak Wahid. Monggo silahkan, Mas Haidar silahkan. Baik Pak Roni dan Bu Yosi dan Pak Wahid izin mengeluh Pak. Silahkan. Kemarin tuh saya mengikuti mata kuliah kayak untuk diperuntukkan seminar proposal ya Pak antara pendidikan bahasa dan sastra. Nah itu tujuannya yaitu untuk mengejar skripsi ataupun bab 1 pada skripsi. Akan tetapi pada tugas akhir di PBS ini ada 2 pilihan yaitu skripsi dan juga jurnal. Nah, mungkin untuk mencicil sebuah tugas akhir itu kan kita mempunyai pilihan ya Pak. Nah, mengapa di tugas pada seminar proposal ini untuk mencicil sebuah artikel itu nggak ada dan justru difokuskan kepada jurnal saja. Difokuskan kepada skripsi saja. Gitu sih, Pak. Gimana Haidar? Maaf, yang terakhir tuh pada mata kuliah itu difokuskan? Untuk fokus ke skripsi saja, bukan ke jurnal juga, Bu. Kan kita mempunyai pilihan Oh, masing-masing ya, Bu. itu mata kuliah Iya. apa, Dan? Penelitian yang untuk sembro, Bu. Yang mata kuliah penelitian yang mana? Kan ada 3, pendidikan, bahasa, sama sastra. Oke. Yang hanya menyarankan untuk skripsi saja itu di mata kuliah apa? Pendidikan atau ke yang bahasa? Semua itu dituntut untuk ini, Bu, untuk menyiapkan skripsi, bukan artikel gitu, Bu. Kan kita punya pilihan masing-masing gitu ya, Bu.
Oh, Ya. kayaknya sastra enggak kan, Haidar? Kan yang ngajar Ibu, ngajar kamu. Ibu. Oh, berarti Pak Roni ini berarti catatan buat dosen pengampu, mungkin masih berpikir di mahasiswa itu wajibnya buat proposal, Pak Roni. Ya seperti yang kasus kemarin, Pak Roni, sepertinya udah dibahas di ruang dosen kemarin. Iya. Monggo Pak Roni saya nanggapi itu. Iya, ini mungkin yang dimaksudnya Mas Haidar itu materinya. Ya Mas ya? Nggih, sama praktiknya, Pak. Ya, prakteknya masih ke pembuatan proposal, penelitian umum ya, Nggih, bukan Pak. ke draft. Ya, ini memang kalau dilihat dari RPS-nya, memang tujuannya adalah membekali mahasiswa untuk penelitian, Mas. Penelitian bahasa, penelitian sastra, penelitian pendidikan, itu memang di mata kuliah itu arahnya ke capaian pembelajarannya adalah untuk bisa melakukan penelitian. Sehingga kalau penelitian ya memang bab 1, 2, 3, ya, itu mau penelitian sastra, penelitian bahasa, penelitian pendidikan, ya mau menggunakan apa? Modelnya atau jenis penelitiannya apa nanti. Nah, kalau terkait dengan luaran, ini memang mahasiswa nanti saat mau melakukan penelitiannya itu dalam bentuk bukan penelitian, tugas akhirnya itu dalam bentuk skripsi, maka arahnya nanti mahasiswa memang membuat proposal penelitian, yaitu bab 1, 2, 3. Sementara kalau mahasiswa arahnya itu nanti mau publikasi artikel, itu memang mahasiswa hanya membuat draft artikelnya. Nah, ini yang nanti bedanya di sini. Oleh karena itu, mahasiswa nanti bisa konsultasi kepada dosen pengampunya, ya, di dosen pengampu mata kuliah penelitian itu, kalau memang arahnya mau ke artikel, maka yang dikonsultasikan berkaitan erat dengan draft artikelnya. Sementara kalau nanti mau arahnya ke skripsi, memang mahasiswa harus membuat yang proposal skripsi. Ini bedanya di sini. Nah, ini teman-teman semuanya nanti akan di semester berikutnya, mungkin nanti di sini yang perlu kita tambahkan di dalam RPS untuk memberikan penekanan pula di dalam draft artikel itu nanti muatannya apa-apa saja. Karena selama ini yang lebih banyak disampaikan oleh dosen, fokusnya hanya ke penelitian, di metode penelitiannya. Gitu Mas, karena memang arahnya mahasiswa harus bisa melakukan riset terkait dengan bidang bahasa, bidang sastra, ataupun di pendidikan. Gitu. Nggih, Pak Roni, terima kasih nggih, Pak. Tapi ini bisa jadi catatan Pak Roni, masukan Haidar buat ke depan, Bapak Ibu dosen pas kita RPS, mungkin ini di RPS-nya Bu Yosi. Ya. Jadi nanti prinsipnya itu di praktiknya ya Pak Roni. Sebenarnya kalau masalah materi, mau draft artikel sama apa ya sama saja, karena kan konsepnya bagaimana meriset ya, proses meriset dilakukan dari menentukan masalah, menggunakan teori sampai tahu tahap-tahapan penelitian yang dilakukan. Jadi mau artikel maupun sebuah skripsi sama prosesnya. Bedanya wujudnya. Kalau draft artikel kan dia lebih sederhana, bentuk artikel. Pendahuluan, tapi sebenarnya dia lebih berat karena bagaimana menyederhanakan yang panjang yang 2 bab itu hanya jadi 1 pendahuluan. Itu lebih sulit sebenarnya menyajikan dengan sederhana tapi informasinya harus sama. Nah, tapi kan tergantung masing-masing. Yang sekarang memang kendala Haidar karena kita masih berproses, teman-teman ya mungkin terjadi ada beberapa perbedaan dari dosen pengampu dan sebagainya, itu memang saya pikir adalah hal yang perlu dievaluasi ya Pak Roni ya, kita terima catatan itu yang perlu dievaluasi buat kedepannya, bahwa saat kita persiapan perkuliahan baru, khususnya di semester genap nanti, harus ada penyambung persepsi ya di RPS-nya. Artinya ini kita membebaskan mahasiswa yang memilih draft artikel, berarti cukup membuat draft artikel sampai metode. Jadi sama kayak proposal, tetap sama metode dengan sistematika jurnal yang dipilih seperti itu. Itu Haidar ditampung. Terima kasih banyak masukannya gitu ya Pak Roni ya. Betul. Saya sependapat tadi sudah saya sampaikan ke Mas Haidar. Insya Allah kita nanti di semester depan ya semester genap untuk RPS bisa kita sesuaikan terkait dengan draft artikel ini. Karena memang
ketika kita membuat kesepakatan kemarin sudah di tengah jalan ya Bu Yosi ya, Iya, dengan dosen pengampu semuanya, RPS sudah sebenarnya jadi, pengajaran. RPS-nya sudah jadi, kemudian kesepakatan itu di tengah jalan bahwasanya mahasiswa tetap diberikan kesempatan untuk presentasi draft artikel ya sesuai dengan arah yang mau diambil oleh mahasiswa. Arahnya kalau artikel ya membuat draft artikel, arahnya kalau skripsi ya membuat proposal skripsi. Nah ini yang kemarin sudah kita sepakati Mas Haidar, namun sudah di tengah jalan, sementara RPS sudah kita siapkan. Insya Allah masukan Mas Haidar akan kita tindak lanjuti pada saat nyusun RPS di semester genap depan. Gitu Ya. Mas Haidar. Tapi sebenarnya saya juga mau klarifikasi Pak Roni, RPS Sastra udah benar kok. Jadi kalian udah menjalankan sesuai RPS ya. Ya. Jadi mungkin nanti yang lain sebenarnya ke depannya. Ya, terima kasih. Ya, mungkin nanti karena itu teman-teman tadi karena persepsi, jadi waktu beberapa mata kuliah ada yang RPS-nya masih sama dengan kesepakatan dari rumpun. Jadi beda rumpun, beda ya tim pengampunya seperti itu. Baik, teman-teman silakan untuk yang lain mungkin ada masukan-masukan apa? Ya, untuk semester ini kali Pak Roni kita bisa tanya sama angkatan 2024. Bagaimana dengan PKN nggak sih yang bermasalah kemarin kan sudah diganti Pak Dik-Dik, apakah aman lancar? Nabela nih, ada Nabela, ada Caca, ada yang bisa diinformasikan silakan. Alhamdulillah lancar Ibu. Lancar. Alhamdulillah. Lagi kuliah Aman ya? secara dadakan. Aman ya. Aman. Mungkin Pak Roni. masukan-masukan dari maba-maba ini semester 2, barangkali ada dosen-dosen yang perlu diinfokan ke kami lagi. Pak Roni lagi mencari mangsa. Oh, tidak bercanda, teman-teman. Enggak, teman-teman silakan nanti masukan-masukannya aja. Wah, si Retno bahagia sekali. Bu sih bercanda loh ya, mohon maaf ya. Silakan, teman-teman. Retno, ada masalah ya. dengan pembelajaran mikronya, Retno? Oh, lagi bermasalah. Ya, kayak juga Sudah lagi ada, pusing Bapak. presentasi sama Bu Yosi ya. No, ada presentasi belum, No? Belum. Alhamdulillah sudah presentasi Ibu. Oh, sudah. 3 hari kemarin. Iya. Kemarin ya. Ada masukan apa, Retno? Belum ada Ibu. Kuliahnya Pak Roni gimana, Mbak Retno? Alhamdulillah lancar Bapak. Enak Takut Bapak. sama Pak Roni suruh ngajar nggak? Aman Pak. Aman. Awas loh, di sini ngomong aman, nanti di luar Pak Roni bla 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 bla. Tuh loh, ngakak-ngakak dia. Kita tanya aja satu-satu Pak Roni, karena nggak pada jawab. Mari kita tanyakan satu-satu sebelum kita tutup nih. Ya. Nih ada Tias nih. Ya. Tias. Yang semester 2 ini Bu Yosi. Kita dengarkan dua yang dulu semester Pak Roni, 2. kita ketemu dulu. Semester 2 itu tadi udah Nabila, sekarang Alexandra nih. Halo Alexandra. Wah, nggak dijawab Pak Roni, mungkin sedang tidak dengan HP-nya nih. Mana ya? Septi baru join. Mana lagi ya Pak? Arif, Nanda, Isna, ini angkatan 6 semua nih. Aisyah, Irma. Oh, Neza nih. Neza, Mbak Neza Utami. Iya Ibu. Nih, ada yang mau disampaikan mungkin masukan buat Prodi, buat Bu Yosi juga boleh loh, kan kelas sama saya ada 2 matkul ya. 3 lagi. Kan. Aman Bu, tidak ada yang mau disampaikan. Aman. Sebenarnya Sambil mahasiswa tuh ngantuk punya- ini, aman. Pak Roni kayaknya mereka lagi pada ngeluh mengenai proyek kayaknya. Nah, semua OBE itu kan banyaknya outcome semua ya Pak Ron. Iya. Ada kemarin itu. Tapi Iya. ya memang beberapa Ini- tagihan kayak saya sekalian evaluasi nggak apa Pak Roni, kemarin kan curhat di saya tuh udah menyiapkan mau esai Pak Roni di mata kuliah pengantar pendidikan, perkembangan peserta didik. Ternyata mereka juga sudah dapat proyek esai di matkul yang lain Pak Ron. Bagi saya terlalu berat. Mungkin PR ini evaluasi buat kita ke depan. Itu termasuk saya ya Pak Roni, itu buat kurikulum juga. Besok pas RPS seperti saya perlu mendata proyek setiap mata kuliah. Ya. Tugas untuk Betul. semester yang sama. Jadi biar bervariasi ya Bu Yosi ya. dan tidak memberatkan. Jadi kemarin saya ganti Pak Roni. Jadi yang pengantar pendidik perkembangan peserta didik,
tetap ada antologi tapi buat surat untuk guru Pak Roni. Menarik ya Pak Roni? Insya Allah nanti ada luaran antologi dan itu karena apa namanya, saya memang menanyakan ke teman-teman proyek mata kuliah ini apa, udah ini Bu, mukanya udah nggak pada bersahabat tuh. Ternyata ketika diganti ini, oh mereka senang banget Pak Roni. Ya, udah jadi semua loh Pak Roni surat-surat cinta buat gurunya tuh keren semua nih. Angkatan 2024 tuh top banget, tak kasih love jempol-jempol deh. Wah, kasih jempol dong ke kakak tingkat, anak-anak mahasiswa 2002, bahkan proyek sastra lama mereka, saya langsung sampaikan ke Pak Roni nih. Sastra lama itu sudah pada jadi Pak Roni, ada yang benar-benar niat untuk membuat rekaman Pak Roni. Luar biasa kan Pak Roni. Nanti Pak Roni tinggal lihat hasilnya. Rekaman apa Bu Yosi? Oh, mereka mengalihwahanakan Pak Roni dari syair, ada syair, ada serat, Melayu. Kemarin yang ngambil Melayu kan ambil pantun sama syair. Lalu membuat seni pertunjukan kecil Pak Roni. Jadi pakai nari juga. Ya itu kelompoknya si Caca, Luffy, sama Najwa ya. Aduh, bener ya Bu Yosi nggak salah nama ya? Ya bertiga. Jadi kalau yang Bapak? Produk itu kita unggah di medsosnya Prodi Bu. Iya, benar Pak. Yang model video udah saya siapkan semua, nanti tinggal diunggah. Lalu sebagian yang milih Caca, tugasnya Caca tuh. Nanti yang di jalur ini yang milih menuliskan cerpen ada juga Pak. Jadi ada sebagian yang milih mengalihwanakan dalam bentuk teks cerpen, itu kami antologikan. Jadi luar biasa Pak, anak 2024 mantap. Anak 2022 mantap juga kok. Mereka sibuk buat 3 proposal. Mantap loh dong. Kasih jempol. Mahasiswa PBSI FKIP Wadi itu mantap. Tradisi berprestasi itu luar biasa. Jargon kita. Lalu angkatan 2023 mereka lagi belajar penjajakan untuk menjadi anak KKN yang sibuk HM. Tak kasih love juga lah. Nah, dapat love semuanya dari Bu Yosi, Pak Roni. Oke. Ini tinggal Pak Wahid. Kok nangis, Pril? Gak usah nangis. Anak 2002. Kebetulan Bu Yosi nggak ngajar. Bu Yosi nggak tahu perkembangannya ini angkatannya. Pak Roni mungkin ngajar angkatan 2023 semester ini. Kasih dong Pak Roni, apa apresiasi yang sudah dilakukan anak-anak 2023 Pak Roni? Saya ngapresiasi satu mahasiswa sukanya tidur. Siapa itu? Oh. Pak Roni dapat kelas yang suka tidur. Tahu. Ya Allah, ada. Siapa tuh? April kan tidur? Tahu. April itu. Yayangnya April. Bapak tidak. Yayangnya April katanya. Nah, angkatan mereka ini sudah berproses luar biasa sama saya Pak Roni, ngerjain PKM, ngajian lomba-lomba. Nah, ini tetap saya kasih love lah, mereka keren-keren juga. Meskipun di samping kegiatannya yang lain. Iya. Memang mahasiswa PBSI itu top markotop. Tuh Mas Dimas tuh. Sepertinya sudah cukup ya Pak Roni. Mungkin Pak Wahid mungkin sebagai kita minta menyampaikan. Oh ya, mau Mas taruh di situ aja boleh Mas. Oh makasih Mas Azif. Oke, makasih. Baik, maaf, Pak Wahid Ibu, ada tambahan Pak Wahid? Oh Cikita, silakan Cikita. Begini Bu, saya kan ada beberapa teman yang nggak ikut dosen payung dan memilih untuk skripsi. Apakah tidak apa-apa jika untuk saat ini kami belum memilih dosen pembimbing yang bisa mungkin membantu kami seperti itu? Hanya ingin menanyakan sih Bu, terima kasih. Siap Cikita. Pak Roni, ini pertanyaan penting meskipun saya sudah pernah jawab sih hal ini sampaikan. Gini, artinya mahasiswa itu arahnya ke proposal skripsi toh Mbak, nanti Mbak Cikita ya? Iya Pak, betul. Ya, sebenarnya Anda bisa melakukan bimbingan itu pada dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Ke penelitian bahasa, penelitian sastra, atau penelitian pendidikan. Itu minta ke sana. Ya. Atau kalau tidak, nanti arahnya kalau pengajaran ke saya boleh, ke sastra nanti ke Pak Wahid atau Bu Yosi boleh. Ya. Atau ke dosen yang lain juga boleh. Oleh karena itu silahkan. Ya. Nanti untuk pembimbingnya, Prodi yang akan menentukan arahnya ke siapa. Mbak Cikita mau ambilnya kemana? Mungkin ke bahasa Bapak. Oke, boleh. Nanti bisa sharing ke... Anak-anaknya masih ragu. Iya, dia masih ragu. Antara sastra dan saya atau sampaikan bahasa. Pak Roni.
Kalau yang masih Ya, ragu-ragu, usahakan saja semaksimal mungkin. Nanti mana proposal terbaik biasanya dipilihkan prodi, kata saya begitu. Ya Pak Roni? iya, betul sekali. Kita pilihkan. Nanti kita arahkan dosen pembimbingnya siapa. Nah, Mbak Cikita boleh juga konsultasi ke dosen wali. Nah, bimbingan ya ke Pak Roni ya. Oh Oh, iya anak Pak, bimbingan Bu, Pak Roni ya? terima kasih. Iya, nggak Oh, pernah bimbingan. ketahuan ini. Berarti malu nanya langsung sini langsung ya Pak Roni. Pak Iya, Roni anaknya ini dibimbing, Pak. maksudnya mau bimbingan ke Pak Roni. Ya, besok Senin atau Oh, Selasa bimbingan ke Pak Roni, Mbak nah, Cikita. skill itu ternyata. Pinter ya Cikita ya, Pak. sengaja nyolek Pak Roni kapan bimbingan Pak. Mungkin gitu maksudnya Pak Roni. Ya. Iya, Baik. sudah saya buat jadwal hari Senin atau Selasa yang mau bimbingan. Oh, Tak sudah. buat Alhamdulillah, jadwal Senin sudah. atau Selasa. Oh iya, Perwalian. baik teman-teman, Oke, cukup tambahan dari saya biasanya kelihatannya ya. Ya, Pak Roni, sebelum saya tutup, teman-teman tambahan dari saya sedikit. Mengingatkan saja, jika dosen walinya, teman-teman lupa meminta mengisi di portal, baik itu bimbingan perwalian ataupun nanti yang sudah jalur tugas akhir, mohon mengingatkan prosesnya. Misalnya nih yang akan sempro atau seminar draft artikel, itu juga wajib menginput semua pendaftaran lewat portal. Jadi minta persetujuan dosen wali dulu tuh via portal, kemudian sampai ke Iya. bimbingan proses tugas akhirnya di sana, termasuk juga perwalian. Itu ya tambahan dari kami. Sekali lagi mohon dibantu mengisi presensi. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita anggap cukup. Terima kasih Pak Roni. Pak Wahid, ada yang mau disampaikan Bapak sebelum ditutup? Cukup. Ye. Pak Wahid cukup? Aman. Oke, baik kalau Gitu. dirasa cukup. Mari kita tutup pertemuan Sapa Prodi sore hari ini dengan baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Sukses selalu buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.